Halo teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan sebuah proyek tentang administrasi pembayaran siswa. Di sini saya buat yang namanya sistem manajemen pembayaran administrasi siswa yang saya singkat menjadi SIMPAS. Di sini saya buat contoh salah satu sekolahan tentang pembayaran administrasi siswa. Jadi pada tampilan kali ini itu adalah tampilan dari page landing page atau bisa kita sebut juga halaman utama, bukan halaman utama ya, lebih ke apa ya, lebih ke halaman awal lah ya, halaman awal. Jadi halaman awal di sini terdapat tiga tombol atau tiga apa ya, menu, yakni login admin, kemudian cek pembayaran siswa, dan login wali kelas. Nah, di salah satu sekolah ini memang pembayaran itu dilakukan di wali kelas. Nanti wali kelas itu akan merekap semua pembayaran setiap bulannya dan disetorkan kepada uh, kepala TU, kepala tata usahanya. Kemudian kepala tata usahanya itu akan merekap lagi seluruh kelas ya, seluruh kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Kalau di sini sekolah madrasah aliyah ini kelas 10 sampai kelas 12 itu akan direkap langsung oleh eh, kepala tata usahanya. Kemudian setelah direkap, maka hasil rekapan nanti akan langsung masuk ke dalam bendahara madrasah. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi konsep ini sudah saya lakukan dengan benar. Jadi eh, mari kita coba. Untuk saat ini kita akan coba tentang cek pembayaran siswa. Jadi siswa itu sekarang bisa mengecek pembayarannya melalui online ya. Jadi caranya seperti ini. Kita cek pembayaran siswa. Nah, di cek pembayaran siswa ini ada tahun ajaran dan di siswa. Jadi pencarian nama siswa itu diambil dari tahun ajaran dan siswanya. Maksud dari tahun ajaran ini adalah saya kasih contoh. Ada salah satu siswa yang kelasnya itu kelas 10. Kemudian di kelas 10 itu dia masuk tahun ajaran 2024-2025. Nah, itu tagihannya apa saja. Jadi harus diingat-ingat gitu. Kemudian eh, kalau dia naik kelas 11 berarti tahun ajarannya tahun 2025, tahun 2026. Kemudian berdasarkan list siswanya tadi. Caranya bagaimana? Contoh, kita pilih tahun 2025 dan 2026. Kemudian kita masukkan list siswanya. Kemudian kita klik cari. Nah, ketika klik cari, jika datanya ada, maka akan langsung muncul tentang informasi siswa. Kemudian tahun ajaran, seperti yang saya katakan tadi, tahun ajarannya itu berapa ketika dia kelas 10, dan ketika dia kelas 11, berarti tahun ajarannya itu tahun berapa. Kemudian akan muncul juga informasi terkait di siswa, ya. Kemudian nama siswanya, nama ibu kandung, kelas. Nah, berbeda dari kelas ini, kelas ini tuh diambil berdasarkan real. Contoh, saat ini dia itu ada di kelas 11. Tuh. Jadi nggak bisa berbeda dengan tahun ajaran. Gitu. Kemudian ada program keahlian umum dan status siswa ini aktif. Status siswa ini aktif itu bisa saja berubah menjadi tidak aktif, kemudian ada juga yang alumni. Kalau alumni berarti dia dinyatakan lulus dari madrasah. Kalau tidak aktif berarti dia dinyatakan diputus sekolah. Nah, setelah informasi siswa ini ada yang namanya tagihan bulanan. Artinya tagihan bulanan ini seperti kalau di madrasah-madrasah artinya infak. Kalau di sekolah-sekolah namanya SPP. Nah, artinya tagihan bulanan ini sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Contoh, tiap bulan SPP-nya itu dikasih tarif sekitar 70.000 katakanlah. Jadi
berarti 70.000 aktif semua. Kalau infak sama gitu. Kalau di sistemnya madrasah. Contoh, di sini ada lihat detail tagihan bulanan. Kalau kita klik detail, maka akan muncul semua detail tagihan bulanan. Nah, mulai dari nama pembayaran, bulannya apa, tagihannya berapa, dan dibayar berapa. Contoh, di sini infak tahun 2025, tahun 2026 yang kita sudah inputkan tadi. Kemudian bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu semester 1. Nah, ketika sudah melakukan pembayaran, maka dibayar ini akan muncul nominalnya. Ketika sudah muncul nominal, berarti statusnya menjadi lunas. Begitu pula dengan bulan-bulan yang lainnya. Seperti semester 2 ini juga sama. Kemudian, para orang tua juga bisa lihat tagihan lainnya. Tagihan lainnya itu bersifat bebas, boleh dicicil, boleh langsung lunas, tergantung wali muridnya. Contoh, kita lihat detail tagihan lainnya sama. Nah, detail tagihan lainnya ini adalah jenis pembayaran, total tagihan, dibayar, dan status. Berbeda dari bulanan tadi, total tagihan akan tetap muncul. Tapi bedanya jika dibayar muncul, maka munculnya lunas. Nah, kalau di detail tagihan lainnya, nah, kalau seandainya persami katakanlah tahun 2025 2026 total tagihannya jika 0 atau dibayar sudah 200 maka lunas. Jika belum dibayar berarti muncul nominal total tagihan dan dibayarnya 0. Kalau ini 0 berarti belum lunas. Tuh. Kalau seandainya sudah bayar tapi nyicil ya nyicil, jadi anggaplah kita bayar cuma 100.000. Berarti total tagihan ini hanya muncul 100.000 dibayar 100.000. Karena ini masih ada sisa 100.000 maka status masih tetap belum berubah. Artinya belum lunas. Gitu. Oke, saya harap mungkin wala wali murid, orang tua mungkin paham ya. Kemudian kita kembali ke menu landing page tadi di awal. Login admin. Admin itu bisa apa saja sih? Admin itu bisa melakukan input tagihan pembayaran. Kemudian melakukan input data jenis pembayaran. Kemudian menginputkan nominal dari jenis pembayaran. Kemudian bisa melakukan tagihan pembayaran, maksudnya menginputkan tahun pelajaran, kelas, jurusan, dan lain-lain. Nah, kita coba ya sekarang, kita buka login admin. Oke, kita masukkan email. Nah, di sini kita masukkan emailnya, login. Nah, di dalam dashboard ini ada yang namanya tahun ajaran, pendapatan bulanan, pendapatan bulan ini. Kemudian ada sekolah dan siswa aktif. Siswa aktif ini yang aktif-aktif saja. Kalau seandainya ada yang tidak aktif, kemudian lulus, maka tidak dianggap. Tuh. Oke, sekarang di sini di sidebar ada beberapa banyak bentuk. Cuman mungkin akan saya jelaskan hanya beberapa yang menurut saya penting. Ya. Oke, satu tentang pembayaran siswa. Pembayaran siswa ini artinya adalah penginputan pembayaran siswa, sama seperti cek pembayaran siswa yang ada di landing page halaman pertama tadi untuk para orang tua. Nah, pembayaran siswa ini bisa dilakukan oleh admin dan juga wali kelas. Sama seperti tadi, kita harus pilih tahun ajaran dulu. Kalau seandainya anak itu bayar di kelas 10, berarti tahun ajarannya harus dipilih 2024-2025. Kalau memang anak itu bayarnya di tahun sekarang yang aktif, berarti pilih yang 2025, 2026. Baru kita pilih niche-nya. Contoh, kita klik di sini, kemudian cari. Nah, kalau seandainya kita carikan data siswa seperti ini, berarti data siswa yang tidak ditemukan, berarti niche yang dimasukkan salah. Oke, jadi kita klik yang benar, kemudian kita cari. Nah, kalau benar, berarti dia akan muncul semua data informasi yang ada. Mulai dari tahun ajaran, list, nama siswa, nama ibu kandung, kelas, jurusan, dan status siswa. Oke. Kalau kita scroll ke bawah, ini ada berbagai macam menu. Pertama, transaksi terakhir, pembayaran,
cetak bukti pembayaran. Transaksi terakhir ya mungkin ya, jelas isinya tentang histori. Kalau pembayaran ini semacam kalkulator. Contoh, kalau kita masukkan 50.000 totalnya dan jumlah uang yang kita punya itu adalah 100.000, maka kembaliannya 50.000. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian di sini ada cetak bukti pembayaran. Jadi kalau sudah bayar, bisa dilihat cetak buktinya. Contoh, oke. Nah, kemudian di bawah ini ada jenis pembayaran. Jenis pembayaran ini yang sudah saya katakan tadi, ada yang sifatnya bulanan, seperti SPP dan atau di sini infak ya. Kemudian ada yang bebas. Gitu. Bulanan, nah, cara pembayaran untuk bulanan itu cukup klik bulannya saja. Dan itu diklik pada jumlah nominalnya. Contoh Juli, kita klik. Nah, ketika kita klik pembayaran bulan Juli, itu yang diinputkan adalah tanggal pembayaran. Contoh ya, ternyata tanggal pembayaran bulan Juli itu dilakukan kemarin. Berarti kita klik show that picker, kemudian pilih yang tanggal berapa? Anggaplah sekarang tanggal 10. Klik bayar. Nah, kalau sudah klik bayar, maka akan muncul berhasil. Nah, kalau kita scroll lagi ke bawah, maka Juli dianggap sudah bayar hijau. Artinya kalau hijau berarti sudah bayar, kalau yang merah ternyata belum. Contoh, kalau katakanlah kita penginputannya salah, berarti kan harus dihapus. Caranya, klik lagi tanggalnya, akan muncul konfirmasi apakah Anda ingin menghapus pembayaran pada bulan Juli. Kalau memang hapus, ya hapus. Contoh, kita hapus. Nah, hapus pembayaran berhasil. Maka dia akan jadi merah, dianggap belum bayar. Seperti itu ya. Terus kita rubah lagi, anggaplah tanggal 11. Ya, kemudian klik bayar. Nah, seperti itu caranya. Oke, sekarang kita lakukan pembayaran yang bebas. Pembayaran bebas di sini masih saya lakukan satu saja. Nanti akan saya praktekkan lagi untuk menambahkan eh, jenis pembayaran yang baru. Di sini ada tabel nomor jenis pembayaran, total tagihan, dibayar dan status dan bayar. Nah, total tagihan ini contohlah katakanlah ada 6 bayar tagihan pembayaran. Jadi klik bayar. Silakan klik bayar ini. Nah, di klik bayar ini ada modal tambah pembayaran. Di sini ada keterangannya, nama pembayarannya apa, total pembayarannya berapa, dan tanggal pembayarannya berapa, tanggal berapa. Oke, anggaplah kita ada anak bayar. Ternyata anak ini bayarnya lunas. Cukup centang yang lunas ini, maka otomatis jumlah bayar akan langsung terisi otomatis berdasarkan uh, total pembayaran yang ada. Nah, kalau sudah klik keterangan, pilih yang lunas. Oke, kita pilih simpan. Nah, jika sudah simpan, maka status pembayaran akan terbayar lunas. Tuh, katakanlah ada yang penginputannya salah atau typo, tanggal lah contohnya. Lunas ini bisa diklik. Jika kita klik akan muncul modal. Di sini ada nomor, tanggal, dan jumlah pembayaran. Kalau sudah dibayar 70.000, jika sudah lunas berarti tunggakan tidak ada. Kalau toh tanggalnya salah, ya kita bisa klik aksi, hapus, klik OK. Ini akan terhapus, tapi di sini akan tetap jadi lunas. Caranya gimana? Di sini ada tombol refresh. Silakan klik refresh, maka akan hilang seketika. Tuh. Contoh, sekarang eh, ternyata anaknya tuh bayarnya tuh nyicil, tapi tanggalnya bukan tanggal sekarang, tapi tanggal kemarin. Oke, kalau memang nyicil, silakan tulis nominalnya dia bayar berapa. Katakanlah dia bayar 50.000, maka sisanya tetap 20.000. Tanggal bayar berapa? Katakanlah kemarin. Klik tanggal pembayaran, nah kemudian klik yang tanggal 11. Kalau sudah, pilih keterangan angsuran, jangan yang lunas, angsuran. Oke, kalau sudah klik simpan. Nah,
maka otomatis karena dia bayar 50.000 dari total tagihan 70.000 tadi, yang sisa 20.000, maka statusnya masih belum lunas. Artinya dia masih ada tagihan yang belum dibayar. Seperti itu kalau memang kalau memang nyicil ya. Nah, kemudian kalau memang anak ini sudah katakanlah sudah bayar, ya meskipun itu nyicil, nanti dicek tanggalnya, tanggal berapa, anggaplah di sini tanggal 11. Berarti cetak bukti pembayaran ini harus berdasarkan tanggal transaksi yang telah dibayarkan. Contoh tadi tanggal 11. 11, kemudian cetak bukti. Maka otomatis dia akan muncul cetak buktinya ini. Tuh. Invoice ini itu ada infak bulan Juli. Jumlah pembayaran 110. Rapot angsuran tanggal tagihan 70.000 yang dibayar 50.000. Jadi dia totalnya dia 160.000. Oke, seperti ini ada cara alur dari pembayaran. Oke, sekarang kita ke keuangan. Di sini keuangan isinya pos keuangan dan jenis pembayaran. Kalau pos ini adalah list nama-nama pembayarannya. Contoh di sini ada pembayaran infak, kemudian rapot, PHBI ganjil, statidur, persami, kartu pelajar dan lain sebagainya. Kalau ingin ditambahkan ya silakan ditambah. Bisa. Contoh apa? Anggaplah wisuda. Nah, sudah. Keterangan ini wajib diisi, boleh diisi angsuran. Kalau memang yang ditambahkan itu lebih dari satu, silakan tambah baris. Kalau memang cuma satu ya cukup dihapus saja. Baru nanti diklik simpan. Seperti ini. Nah, nama pos berasi nanti akan muncul wisuda. Tuh. Kemudian ada jenis pembayaran. Nah, jenis pembayaran ini adalah penambahan jenis pembayaran yang kita buat di pos keuangan. Jadi jenis pembayaran ini kita masukkan di dalam sini untuk melakukan setting tarif pembayaran atau melakukan jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Contoh, tadi kita anggaplah tadi kelas 10, tadi kan kalau nggak salah cuman kartu pelajar, rapot 70.000. Tapi saat itu belum ditambahkan. Caranya adalah klik setting tarif pembayaran, kemudian klik berdasarkan kelas, pilih yang kelas 10, masukkan nominalnya, anggaplah 200.000, klik simpan. Nah, kalau sudah seperti ini silakan dicek dengan cara cari atau tampilkan. Nah, di sini akan muncul kelas 10 sudah masuk. Itu. Nah, kalau ingin menambahkan jenis pembayarannya lagi, cukup klik tambah, pilih posnya tadi, anggaplah masalah sama tahun ajarannya aktif, gak usah dipilih, biarkan. Tipenya tipe apa? Bulanan atau bebas? Anggaplah macam ini dibayar kecil, berarti harus bebas. Klik simpan. Nah, seperti itu caranya. Dan sebagai catatan besar, karena database kami ini menggunakan foreign key, jadi saling menyatu satu sama lain. Jadi kalau ingin menghapus jenis pembayaran ini, usahakan tidak ada yang namanya data pembayaran yang harus dibayar. Contoh, di kartu pelajar ini ternyata ada tanda pembayarannya. Nah, ini harus dihapus terlebih dahulu, baru bisa menghapus tarif kartu pelajarnya. Tuh. Karena apa? Sifatnya foreign key. Jadi kalau memang ini nyatu ya harus dihapus semuanya. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ada yang namanya manajemen data. Kita skip aja ya untuk jurnal umum ya. Manajemen data. Di sini ada beberapa macam isian. Oh iya, saya hampir kelupaan. Untuk tadi kan kita sudah belajar cara menambahkan yang bebas. Sekarang cara yang bulanan. Saya terlupa. Bulanan ini ada infak yang sifatnya bulanan. Nah, di sini ada tipe bebas, dan ini bulanan.
Taraf bebas dan bulanan ini berbeda. Seperti yang saya katakan tadi, bulanan sifatnya mutlak, tidak bisa ditolerir, tidak bisa dicicil. Harus pembayarannya segitu ya, segitu yang harus dibayarkan. Cara memasukkannya adalah kita klik setting. Nah, kemudian kalau memang berdasarkan kelas, silakan tambah berdasarkan kelas. Berdasarkan program keahlian, silakan tambahkan berdasarkan program keahlian. Berdasarkan siswa berarti kita berdasarkan siswanya. Jadi bisa diatur sesuai dengan kondisi real yang ada di dalam sekolah. Oke, sekarang saya praktekkan aja berdasarkan kelas. Caranya adalah kita klik berdasarkan kelas. Nah, silakan di kolom pilih kelas ini, silakan pilih kelas yang ingin ditambahkan. Contoh, di sini saya pilih kelas 10. Ya. Kemudian tarif setiap bulan sama. Kalau seandainya tarif setiap bulan sama, ya sudah. Diklik aja contoh 110. Kita enter, maka otomatis tarif setiap bulan tidak sama akan muncul secara otomatis. Nah, tarif setiap bulan tidak sama ini bisa diedit. Contoh, di bulan September ini ternyata pembayarannya 200 harusnya. Bisa. Jadi setiap kelas 10 di bulan September, tarif bulan September wajib bayar 200.000 karena bulanan sifatnya mutlak. Gitu. Oke ya, saya anggap paham tentang pembayaran dari bulanan dan bebas yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang tugas admin madrasah atau admin sekolah atau operator madrasah adalah melakukan manajemen data. Kita pilih tahun ajaran. Di sini ada tahun ajaran yang harus diinputkan. Nah, di sini ada 3 aksi. Yang pertama edit, hapus, dan nonaktif. Sama, database kami sifatnya Virgin key. Kalau memang di sini ada datanya, berarti tidak bisa dihapus. Di sifatnya ini paling utama. Kalau memang ingin menambahkan, silakan tinggal kita tambah. Nah, di sini ada tahun ajaran, tahun awal harus dipilih. Contoh, kita pilih yang 2026. Maka otomatis 2027 itu akan terisi secara otomatis. Kemudian keterangan kita buat aktif. Seperti itu caranya. Kemudian kelas. Nah, kelas ini harus diingat-ingat ID kelasnya. Karena ID kelas ini termasuk primary key yang kita buat. Jadi harus diingat-ingat. Makanya di sini kita tampilkan. Kemudian jurusan sama, nama jurusan, singkatan, dan ID jurusan kita tampilkan. Singkatan kenapa harus kita beri? Karena biasanya contoh nama jurusan itu ada IPA, jadi ilmu pengetahuan. Kalau disingkat itu IPA, nama jurusan ilmu pengetahuan alam. Ada juga ilmu pengetahuan sosial, singkatannya IPS dengan itu jurusan sekian gitu. Kemudian ada siswa. Siswa ini juga sama. Di sini ada tambah siswa, upload data siswa, cetak data siswanya, kemudian cetak multiple kartunya. Di sini kalau ingin menambahkan siswa cukup mudah, kita klik tambah. Di sini yang wajib diisi adalah nama lengkap pastinya, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, hobi, handphone. Handphone ini wajib diisi, jadi kalau memang anaknya tidak ada cukup diisi 0 saja. Kemudian alamat, setelah itu data sekolah. Data sekolah yang wajib diisi adalah NIS. Nah, di sini wajib karena untuk mencari data siswa yang ingin bayar itu harus mengetahui NIS-nya. Jadi NIS ini wajib diisi. Kemudian password, konfirmasi password jika ingin membuat sesuatu bisa diakses. Nah, kemudian NISN. Setelah itu program jurusan ya yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian kelas juga yang sudah kita inputkan tadi. Kalau sudah selesai, simpan. Pertanyaannya, apakah boleh data keluarga tidak diisi? Silakan. Data keluarga ini sifatnya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Silakan. Itu saya ya. Kemudian ada guru, nama-nama guru yang aktif di sekolahnya. Kemudian ada wali kelas, ya wali kelasnya juga siapa yang diisi. Kemudian kelulusan. Nah, kelulusan ini kalau anak ini kelas 12 bisa diklik luluskan, nanti statusnya akan menjadi alumni.
Kemudian ada yang kenaikan kelas sama seperti emis dan dapodik biasanya juga ada ya untuk kenaikan kelas. Begitu. Terus mungkin ada yang bertanya, alur alur untuk pengisian data itu dimulai dari mana dulu? Atau pengisian datanya dimulai dari mana dulu? Jadi, untuk pengisian data, jika database-nya itu masih fresh, tidak ada isi apa-apa, itu kita lari ke manajemen data dulu. Isi gini-gininya. Boleh. Boleh manajemen data dulu, boleh pengaturan. Tapi saran terbaik saya adalah pengaturan dulu, karena isinya ada sekolah. Jadi, diisi. Nah, tingkatan ini kalau memang SMP, MTS itu nanti tidak ada yang namanya eh, berdasarkan program keahlian karena memang MTS dan SD tidak ada program keahlian. Tuh. Diisi nama sekolahnya, alamatnya, kemudian nama kecamatan, kabupaten. Nah, di sini simpan kalau sudah benar semua. Kemudian ada bulan. Nah, bulan ini nih, saya sudah lakukan telepon, tidak boleh dirubah. Biarkan tetap seperti ini karena ini adalah indukan untuk setiap pembayaran bulanan. Kemudian ada manajemen pengguna. Nah, di sini admin berhak menghapus dan mereset ulang yang namanya passwordnya si pengguna. Di sini user ini adalah wali kelas. Oke. Eh, habis pengaturan sekolah sudah disimpan, boleh lari ke manajemen data, diisi berdasarkan tahun ajaran dulu. Kemudian kelas, habis itu jurusan kalau memang itu kalau memang itu SMA atau SMK. Tapi kalau itu SMP atau SD, MI atau MTS juga boleh tidak diisi. Biasanya ini saya buat tidak muncul kalau memang milih yang SD atau MI ataupun SMP atau MTS. Kemudian setelah jurusan siswanya diisi, apakah guru ini boleh diisi? Tidak diisi boleh. Meskipun oleh kelas ini juga boleh tidak diisi, itu opsional. Yang penting kalau lulusan dan kenaikan kelas ini wajib digunakan. Tuh. Oke, mungkin untuk admin madrasah atau operator madrasahnya sudah saya paparkan. Kemudian kita lari ke login wali kelas. Login wali kelas ini simple ya. Kita login dulu, kita ambil emailnya, kita login. Nah, kita lari, kita pilih ke login wali kelas. Nah, di login wali kelas kita masukkan email dan kita pilih yang password. Maksudnya kita masukkan. Nah, di sini ada gambar mata. Kalau ingin lihat passwordnya silakan. Jadi kalau nggak ingin ya sudah. Kita klik login. Di akun wali kelas itu sidebarnya ini hanya tentang pembayaran siswa saja. Karena apa? Uh, Wali kelas itu hanya bisa melakukan input data pembayaran. Contoh ada anak membayar di wali kelas, silakan diberikan lewat sini. Caranya sama seperti admin tadi harus tahu tahun ajarannya sama di siswanya. Itu. Kalau nggak gitu ya tadi, contoh kalau memang nggak ada, nanti munculnya adalah tidak ada data yang ditemukan. Kalau memang benar, contoh nisnya tidak benar, nah kita cari, maka akan muncul pembayarannya. Contoh, nah ini merah semua, kemudian ada yang belum lunas. Nah, contoh di sini ada persami, dia yang bayar persami dan saat itulah katakan 400.000 juta. Kita klik lunas, pilih keterangan lunas, simpan. Nah, kemudian kalau memang bayar statitur lunas ya sudah lunas, tanggalnya kemarin lah katakanlah, lunas, klik simpan. Nah, seperti itu. Oke, mungkin untuk masalah Simpas ini sampai di sini aja. Mungkin kalau memang ada update terbaru nanti akan saya beri kabar lagi. Memang rencananya akan saya tambahkan akun untuk ketua untuk kepala tata usaha dan bendahara sekolah
akan saya tambahkan, mungkin akan saya buat berbeda. Jadi akun kepala tata usaha dan bendahara itu nanti akan saya isi tentang pembayaran siswa, inputnya diinputkan itu, kemudian jenis pembayarannya apa saja, di pos, jenis pembayarannya berapa, nominal tagihannya berapa. Itu rencana saya seperti itu. Ya, kita tunggu saja update berikutnya. Untuk saat ini masih seperti ini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini mudah dipahami dan bisa dipraktikkan. Mungkin cukup itu saja. Sampai jumpa.